Selamat pagi, salam damai sejahtera, salam sukacita, salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu dengan saya pagi hari ini, saya ada di dapur GPDI Situbondo. Pagi hari ini saya siap menyajikan menu sarapan pagi untuk disantap oleh Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Menu pagi hari ini adalah makan secukupnya. Saya teringat 2 minggu yang baru lalu di mana warga Tionghoa merayakan Hari Raya Imlek. Malam sebelum Imlek di sana ada acara kumpul-kumpul dengan keluarga dan juga tidak lupa ada acara makan malam. Dan itulah makan malam besar sebelum Hari Raya Imlek. Tersaji banyak makanan dihidangkan. Seperti di hadapan saya banyak bahan makanan yang sehat yang belum diolah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, makanan adalah topik yang menarik karena makanan adalah kebutuhan yang mendasar bagi manusia untuk bertahan hidup. Saya juga melihat ada banyak konten-konten di media sosial yang mempertontonkan seorang gadis yang langsing, yang imut-imut perawakannya, tetapi dia bisa menghabiskan telur rebus 30 butir sekali santap. Dan di konten yang lainnya, dia mempertontonkan lagi bisa menghabiskan bakmi dengan topping daging yang banyak menggunung, 5 porsi mangkuk besar bisa disantap habis dalam 1 kali makan. Saya sampai berpikir, kok muat ya perutnya yang kecil langsing mungil itu bisa memuat makanan sebegitu banyaknya. Nah, tontonan yang menarik sebetulnya, tetapi saya tidak tahu apakah itu settingan atau bagaimana. Sebetulnya seberapa porsi makanan yang dibutuhkan manusia dalam 1 hari? Apakah sampai sebegitunya manusia doyan makan? Mungkin makan di luar dari batas kewajaran yang harusnya dimakan. Ada sepenggal doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, juga kepada kita tentunya. Yang dicatat di dalam Matius 6 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Sepenggal doa dari Tuhan Yesus yang saya kutip pagi hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Inilah saya pinjam tema pagi hari ini, makan secukupnya. Walaupun manusia doyan makan, tetapi Tuhan mengajarkan makan secukupnya. Nah, di dalam sepenggal doa dari Tuhan Yesus ini, saya mendapatkan 2 makna penting. Yang pertama, yaitu Tuhan mau mengajarkan kepada kita tetap bergantung kepada pemeliharaannya setiap hari. Yang kedua, bersyukur karena merasa cukup. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus ingin kita terus bergantung kepada pemeliharaannya, tidak mengkhawatirkan atas pemeliharaannya kepada kita. Ada doa dari seorang raja yang bijaksana, Amsal 30 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Salomo bisa mengukur dirinya. Kalau dia mendapatkan lebih daripada apa yang dibutuhkan, Salomo merasa khawatir karena bisa-bisa saja dia merasa tidak lagi memerlukan Tuhan, tidak memerlukan pemeliharaan Tuhan karena apa yang didapatkan cukup menjamin kehidupannya. Atau kalau dia tidak diberkati Tuhan, dia hidupnya miskin, melarat, dia bisa saja mencuri, nyolong, jadi maling, dan mempermalukan nama Tuhan.
Nah, supaya kita juga mau belajar memuaskan diri dengan apa yang sudah kita dapat. Satu hari ini mungkin kita diberkati lebih dari hari kemarin. Atau satu hari ini kita kurang diberkati dari hari kemarin. Tetaplah ucapkan syukur, tetaplah merasa cukup. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, selain kita tidak khawatir, selain kita mengandalkan pemeliharaannya, kita naikkan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, makanan untuk jasmani kita, seperti contohnya telur itu adalah baik. Tetapi apa akibatnya bila kita makan telur dalam jumlah besar seperti konten yang wanita tadi saya ceritakan? Setiap hari kita makan dalam jumlah yang besar. Makanan yang baik bisa menjadi tidak baik. Seperti telur, kalau makan dengan wajar, dengan normal, porsi yang normal, itu sangat menyehatkan. Tetapi kalau telur kita santap dengan porsi yang di luar dari kewajaran, akan meracuni kesehatan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan berkati, Tuhan menurunkan mana selama 40 tahun. Tuhan juga memberikan ketetapan mana yang melimpah. Satu orang hanya boleh mengambil 1 gomer. Dan mana itu tidak boleh diambil lebih, karena bila tidak termakan, mana itu keesokan harinya menjadi basi dan berulat. Tetapi pada hari ke-6 Tuhan izinkan ambil 2 porsi, 2 gomer, karena hari ke-7 mana tidak turun. Tuhan melatih bangsa ini untuk merasa cukup dan bersyukur atas pemeliharaannya. Namun apa yang terjadi, bangsa ini juga tidak mau hanya ada mana saja. Bangsa ini bersungut-sungut, bangsa ini kepingin makan daging, menangis, bangsa ini mengomel, hanya ingin makan daging. Apakah Tuhan tidak bisa menyediakan daging untuk bangsa ini? Sangat bisa sekali. Tetapi Tuhan mengajarkan bangsa ini untuk merasa cukup bersyukur. Dan ini bangsa tidak tahu diuntung, demikian kira-kira isyaratnya ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan kirim daging yang sangat banyak melimpah. Tuhan kirim burung puyuh untuk bangsa ini. Tetapi apa yang terjadi, bangsa ini sangat menista Tuhan. Bangsa ini menyakiti hati Tuhan hanya karena minta daging. Bukannya tidak boleh makan daging. Yang tidak boleh adalah nafsu rakusnya. Mari kita coba membaca di dalam Bilangan 11 ayat 33 sampai 34. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tula yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Bukannya tidak boleh makan daging ya Bapak Ibu Saudara, tetapi yang tidak boleh itu adalah sifat tamak dan rakus. Bangsa ini tidak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan memberikan makanan yang terbaik, makanan yang langsung diturunkan dari surga, makanan kemenangan. Tetapi justru yang diminta oleh bangsa Israel adalah makanan perbudakan yang ada di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita mau belajar merasa cukup, makan secukupnya, dan juga kita mensyukuri atas semua pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan kita. Seperti yang Rasul Paulus ajarkan kepada anak rohaninya yang dicatat di 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sepanjang hari ini, di hari-hari yang mendatang juga, kita diberi kesempatan untuk mensyukuri, merayakan hidup yang sudah Tuhan izinkan. Untuk seperti hari ini, kita masih diizinkan hidup, kita rayakan kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Merasa cukup,
Dan bersyukur adalah orang yang mengerti arti kebahagiaan. Orang yang mengerti bersyukur adalah orang yang senantiasa bersuka cita. Dalam menghadapi kehidupan, mengelola dinamika kehidupan ini, tentulah banyak halangan, tantangan, rintangan yang tidak mudah untuk kita lalui. Tetapi Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, itulah janji Tuhan untuk kehidupan kita. Akhir kata, makanlah secukupnya. Jika bersedih, seperlunya saja. Tetapi ucapkanlah syukur sebanyak-banyaknya. Inilah sajian pagi yang dapat saya suguhkan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.